Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Ibrahim dari kelas 5C, jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan UAS dengan mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampuh oleh dosen Dr. Arwil Dayanto, MPD. Pertama, jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan sumber rujukan 10 tahun terakhir, sekaligus disintesiskan menurut Anda. Menurut Mas Kuri tahun 2017, kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Anderson dalam Tahir tahun 2014, halaman 12, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Friedrich dalam Agustino tahun 2017, halaman 166, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan dan kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut pendapat saya bahwa kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. 2. Jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan, apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan di dunia kerja. Pertimbangan mata kuliah kebijakan yang diberikan kepada mahasiswa Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan adalah: pada masa pandemi sekarang ini, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan dengan pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Perilaku wajib yang harus diterapkan menjadi perhatian, seperti menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak, dan tidak melakukan kontak fisik. Selain itu, ada manfaat yang diharapkan dalam lulusan Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan adalah dapat menguasai suatu bidang pengelolaan, perencanaan, infrastruktur, pengawasan aset, sampai dengan pengawasan jalannya proses pendidikan. Sehingga semua hal yang telah disebutkan ini akan menjadi satu kesatuan yang relevan untuk dimanfaatkan dalam mengkaji seluruh aktivitas lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan di dunia kerja ialah dituntut untuk berpikir taktis dan kritis untuk menyelesaikan masalah di dunia pendidikan dan memiliki kemampuan analisis dan perencanaan di bidang kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, humas, dan layanan khusus. 3. Jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkat nasional, regional, maupun lokal. Ulasan jawabannya disertai satu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Contohnya, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, implementasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya mengukir
perilaku-perilaku badan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program kegiatan dan menimbulkan kesadaran dan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program pendidikan. Contohnya, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. Komunikasi adalah suatu proses berbagai informasi, ide, atau sikap mengenai kebijakan dalam bidang pendidikan. Komunikasi kebijakan pendidikan sangat diperlukan bagi masyarakat agar mereka memahami lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan, menghindari dan kesalahpahaman. Sebagai komunikatornya adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan sebagai komunikannya adalah para pelaksana kebijakan pendidikan beserta dengan perangkat dan halayak pada umumnya. Adapun bahan yang dikomunikasikan adalah rumusan-rumusan kebijakan mulai dari konsiderannya, isinya, sampai dengan penjelasannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan pendidikan bersama dengan perangkatnya mengkomunikasikan lagi rumusan kebijakan tersebut kepada halayak umum. Contohnya, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang terselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Kebijakan pendidikan di Indonesia. Dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia dari rezim pemerintahan Orde Lama hingga Orde Reformasi selalu bergantung pada visi kepemimpinan seorang presiden. Arah tujuan pendidikan nasional pun demikian adanya, selalu dinamis dan adaptif dengan kepentingan penguasa. Kebijakan pendidikan pun akhirnya bersenyawa dan melekat dengan politik pendidikan itu sendiri. Resiko logisnya, setiap pergantian presiden ganti pula kebijakan di bidang pendidikan. Praktis keberlanjutan program dan kebijakan pendidikan tergantung masa jabatan sang penguasa. Kebijakan pendidikan di negara berkembang di kawasan ASEAN. Salah satu kebijakan pendidikan di negara ASEAN adalah negara Singapura. Singapura memiliki sistem pendidikan yang kuat dan para siswanya memiliki cita-cita yang tinggi dan mendapatkan hasil serta penghargaan yang sangat baik. Singapura punya sekolah dengan akreditasi yang baik dan pemimpin sekolah serta guru-guru yang cakap dan fasilitas yang memadai di antara yang terbaik di dunia. Pendekatan dalam pendidikan ini akan memungkinkan penyediaan pendidikan untuk mengurus dengan mudah berbagai keterampilan yang berbeda yang dimiliki oleh para siswa dalam memenuhi kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Kebijakan pendidikan di negara maju. Salah satu kebijakan pendidikan di negara maju adalah negara Jepang. Jepang memiliki mutu pendidikan yang sangat bagus, sejak pendidikan prasekolah, SD, SLTP, SLTA, hingga perguruan tinggi. Kualitas masyarakat dan kaum perempuannya sangat bagus. Mereka punya wawasan dan pengetahuan yang luas dan juga menonjol adalah pusat pengembangan profesi guru. Kualitas sistem pendidikan di sana sudah merata dan terkontrol sangat baik pada setiap provinsi. 5. Jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Saya harap pemerintah ke depannya bisa memajukan segala hal tentang pendidikan dan Indonesia menjadi lebih baik dalam sumber daya manusia dan dapat meningkatkan mutu pendidikannya. Sebaiknya relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidik memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dengan cara menciptakan pola hubungan yang baik antara pendidik dan politik. Selain itu, dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dan memberikan manfaat dalam kehidupan di masyarakat nantinya.
Itulah pemaparan UAS kebijakan pendidikan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.